Selamat pagi adik-adik. Untuk hari ini di hari Minggu tanggal 16 Mei, Enci Valen yang akan membawakan cerita tentang firman Tuhan pada hari ini. Tapi sebelumnya Enci mau mengajak adik-adik untuk yuk kita nyanyi sama-sama. Ya adik-adik, sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami selaku anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, buka akal hati pikiran kami, supaya firman yang kami baca kami bisa mengerti dan kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami selaku anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Amsal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Adik-adik boleh membaca di rumah masing-masing, jangan lupa untuk menekan tombol pause ketika mau membaca. Dan setelah itu adik-adik bisa menekan tombol play untuk melanjutkan cerita Enci. Ya adik-adik, kitab Amsal ditulis oleh seorang raja. Dia merupakan raja ketiga dari bangsa Israel. Dan dia juga adalah anak dari Raja Daud. Siapakah dia? Iya, dia adalah Raja Salomo yang dimana dikenal karena dia mempunyai hikmat dan kebijaksanaan. Kata Amsal berasal dari bahasa Ibrani, yaitu mashal, yang berarti ucapan-ucapan orang bijak, perumpamaan, atau peribahasa. Karena itu, kitab Amsal adalah suatu kumpulan ajaran tentang cara hidup yang baik dan benar. Dan ajaran itu diungkapkan dalam bentuk peribahasa dan pepatah. Nah, sama seperti yang tadi adik-adik sudah baca dari kitab Amsal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat, di mana para penulis Amsal mengajak anak-anak Tuhan supaya senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Selain itu, umat Tuhan diminta untuk menjaga setiap ajaran yang Tuhan berikan kepada mereka. Karena
ada janji Tuhan bagi setiap orang yang selalu melakukan kebenaran firman-Nya, yaitu akan mendapat berkat seperti yang tadi adik-adik baca, umur panjang dan sejahtera. Jadi, setiap anak-anak Tuhan yang setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka akan menerima atau menikmati berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, berbicara tentang setia, ada yang tahu nggak apa arti dari setia? Menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, setia itu berarti berpegang teguh, bisa pada janji, pendirian, dan sebagainya. Setia juga bisa berarti patuh atau taat adik-adik. Nah, adik-adik, tahukah adik-adik di hari Kamis kemarin, tepatnya di tanggal 13 Mei, kita sebagai umat Kristen merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Di mana setelah Tuhan Yesus mati, kemudian bangkit, 40 hari kemudian Tuhan Yesus naik ke surga. Pada saat itu adik-adik, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia menginginkan atau dia mau murid-muridnya tetap setia untuk menyebarkan firman Tuhan. Bukan hanya itu adik-adik, tetapi Tuhan Yesus mau murid-muridnya pun melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Dan hal itu bukan hanya untuk murid-muridnya adik-adik, tetapi juga untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus menginginkan kalau kita harus selalu setia untuk melakukan firman di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang sebelum Enci mau melanjutkan cerita Enci mau mengajak adik-adik untuk menyaksikan video ilustrasi singkat tentang kesetiaan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ya, adik-adik, video ilustrasi yang tadi adik-adik saksikan mungkin di antara adik-adik yang pernah melihat sebelumnya. Bahkan ada yang mungkin sudah menonton berulang-ulang kali. Tapi dari video yang tadi kita bisa belajar apa itu kesetiaan atau setia. Dimana tadi kita sudah lihat ya adik-adik ya, walaupun banyak godaan, banyak tantangan yang datang silih berganti, tapi dia tetap setia dengan apa yang Tuhan Yesus perintahkan.
Sama dengan pembacaan kita pada hari ini, di mana kita diajarkan untuk tetap harus setia memelihara ajaran firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ketika kita sudah setia adik-adik, seperti janji Tuhan, kita akan memperoleh berkat yang melimpah. Tapi memang tidak gampang untuk bisa menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak tantangan, banyak godaan yang pasti akan kita hadapi. Salah satunya biasanya godaan terbesar berasal dari diri kita sendiri adik-adik ya. Seperti ketika membaca Alkitab aja hanya 1 minggu sekali. Dan pasti ada rasa malas. Adik-adik mungkin lebih memilih untuk main games atau asik dengan sosial media, sehingga sampai lupa untuk memberikan waktu untuk Tuhan. Selain itu juga mungkin ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita mau, kita menjadi marah dan melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Tapi kembali lagi, kita sebagai anak-anak Tuhan harus meninggalkan sifat-sifat yang buruk dan terus melakukan firman Tuhan melalui sikap-sikap baik kita. Nah adik-adik, sekarang Ci punya aktivitas untuk adik-adik kerjakan. Jangan lupa dikerjakan dan dikirim ke WhatsApp grup. Ci tunggu. Adik-adik, mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu dan membaca firman-Mu. Kiranya kami bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami supaya kami tetap setia untuk selalu melakukan firman-Mu dan selalu melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan kalau kamu melakukan hal-hal yang tidak Engkau kehendaki. Ajarkan kami supaya kami selalu berbuat baik di setiap langkah kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, sekolah kami, negara kami. Engkau mau jaga lindungi semua orang tua kami, teman-teman kami, supaya mereka bisa selalu hidup dalam sehat selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami yang sakit, berkati teman-teman kami yang sakit, supaya Engkau mau datang, Engkau mau sembuhkan, supaya pada minggu-minggu berikutnya Engkau kembali kumpulkan kami di dalam IMPA online dan kami bisa mendengar memuji nama-Mu di dalam IMPA online. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai bertemu kembali di IMPA online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.